Kalau teman-teman lagi ngerjain aplikasi backend yang memiliki fitur yang memproses data cukup lama, seperti misalnya ekspor data atau import data, teman-teman perlu memindahkan proses tersebut ke dalam antrian ya, sehingga proses itu dijalankan tanpa memblok si HTTP request lifecycle-nya. Ini agar HTTP request yang dikirimkan ke aplikasi yang teman-teman buat itu langsung mendapatkan respons ya. Jadi nggak time out kayak gitu karena memang menunggu proses yang cukup lama. Nah, biasanya teman-teman akan membuat sebuah fitur antrian atau biasanya kita sebut queue dan menjalankan proses yang lama tersebut di instance atau di service yang terpisah ya. Untuk teman-teman yang menggunakan Golang, teman-teman bisa cobain sebuah package open source dari OpenFrameworks namanya GoQueue. Bisa teman-teman cek ya di github.com/openframework/goqueue. Nah, di sini teman-teman bisa baca ada beberapa fitur. Di sini ada interface based handler, kemudian ada multiple backends, ada concurrent, ada juga automatic retry dan lain-lain. Untuk instalasinya teman-teman seperti biasa aja ya. Ini menggunakan GoGet, github.com/openframework/goqueue. Untuk quick startnya juga teman-teman bisa baca di sini dan beberapa fitur lainnya ya. Nah, untuk package ini ada beberapa queue backend yang bisa teman-teman manfaatkan. Itu ada memory, ada juga Redis dan RabbitMQ. Nah, di video ini saya mau demonstrasikan ya sedikit tentang gimana sih cara menggunakan package ini di aplikasi backend yang teman-teman buat. Kita coba pindah ke VS Code. Di sini saya sudah punya sebuah project Golang sederhana. Ini saya punya dua entry point ya. Yang pertama adalah server, yang kedua adalah worker. Nah, anggap aja untuk server ini nantinya adalah server aplikasi teman-teman ya. Ini mungkin seperti endpoint dari aplikasi backend yang teman-teman buat. Kemudian untuk worker ini adalah aplikasi khusus yang teman-teman jalankan untuk menangani background task atau job-job yang teman-teman masukkan ke dalam antrian yang tadi teman-teman buat ya. Nah, kita juga punya folder namanya queue. Di dalamnya juga ada folder handler dan juga task. Kita mulai dari task dulu. Nah, untuk task ini adalah sebuah struct sederhana yang di dalamnya saya punya satu field total data. Nah, struct ini itu harus mengimplementasikan interface-nya message dari GoQueue, yaitu harus memiliki function namanya queueName. Ini akan mengembalikan nama ya untuk task yang teman-teman buat. Kalau di sini namanya import aja. Kemudian untuk handler ini juga merupakan sebuah struct sederhana namanya import handler. Dan ini harus mengimplementasikan interface-nya handler dari package GoQueue, yaitu memiliki function queueName yang akan mengembalikan nama task yang ingin di-handle. Sama juga satu buah function lagi namanya handle. Ini adalah tempat di mana teman-teman akan melakukan proses yang lama itu ya. Di sini contohnya saya menggunakan looping aja. Kemudian di dalamnya saya menggunakan time sleep selama 1 detik ya. Artinya dia akan menjalankan proses di dalam sini setiap 1 detik. Berikutnya saya juga punya queue.go. Ini adalah sebuah function aja sederhana untuk menginisialisasikan backend dan juga GoQueue instance-nya ya. Untuk backend-nya di sini contohnya saya menggunakan RabbitMQ. Terus saya masukkan beberapa konfigurasi seperti localhost, kemudian autentikasinya, kemudian ada virtual host, durable queue, persistence dan lain-lain. Kemudian saya juga inisialisasi GoQueue-nya. Di sini caranya saya menggunakan function new, kemudian saya masukkan backend yang di atas tadi. Dan juga saya masukkan beberapa konfigurasi seperti worker count, retry count, kemudian retry delay dan DLQ atau ini ya dead letter queue. Nah, setelah itu saya juga perlu registrasikan nih handler yang tadi saya buat di folder handler ini ya. Di sini adalah import handler. Nah, import handler ini saya tambahkan ke dalam instance GoQueue-nya dengan cara panggil function register. Oke, setelah itu kita beralih ke server.
Di function main ini sederhana aja sebenarnya, saya membuat sebuah variabel total data yang nanti akan dimasukkan datanya dari argumen ketika menjalankan aplikasinya. Kemudian saya juga menginisialisasi GoQ tadi menggunakan function initialize. Setelah itu dari instance GoQ yang sudah saya buat, saya bisa mempublish tasknya ya yang saya ingin masukkan ke dalam antrian. Kalau di sini contohnya saya gunakan task yang tadi saya buat nih, import task. Kemudian di dalamnya saya masukkan total data, itu adalah total data yang saya ambil dari argumen. Setelah itu itu aja untuk main server. Kemudian kita beralih ke worker. Nah, untuk di worker ini saya juga inisialisasi GoQ-nya menggunakan function initialize. Setelah dapat instance GoQ-nya, saya di sini menjalankannya dengan cara q.start, terus saya masukkan konteks. Setelah itu di sini ada log sederhana aja untuk kasih indikator ya bahwa queue-nya lagi berjalan. Kemudian saya menggunakan sinyal dari channelnya ya untuk OS. Ini sebenarnya simpelnya sih agar dia itu ngeblocking prosesnya, dia jadinya terus berjalan, jadi nggak stop-stop kayak gitu. Sekarang kita coba jalankan aplikasi demonstrasinya. Misalnya saya jalankan workernya terlebih dahulu ya. Nah, di sini dia sudah nge-listen jobs yang akan masuk. Kemudian di sebelahnya saya mau jalankan HTTP servernya. Jadi anggap aja ini tuh adalah request yang masuk ke endpoint yang teman-teman buat ya. Jadi misalkan saya jalankan server, kemudian saya masukkan waktunya sekitar 10 detik aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita sudah langsung dapat respons ya, total data dan juga job sent to queue gitu. Kemudian di terminal sebelahnya ini workernya sedang bekerja teman-teman. Jadi dia terpisah ya prosesnya dari HTTP servernya. Dan ini artinya teman-teman udah berhasil memisahkan proses yang cukup lama itu di instance atau di service yang terpisah dari HTTP service-nya. Itu aja sih sebenarnya ya teman-teman, gimana cara menggunakan package GoQ ini. Teman-teman bisa dengan mudah menambahkan handler lain, misalkan di sini nanti ada export data, kemudian tinggal buat aja nih tasknya export task kayak gitu. Nah, selain itu kenapa package ini saya desain dengan menggunakan konsep struct ya, itu agar memudahkan teman-teman ketika menambahkan dependency injection. Contohnya di sini nih, misalkan ini import handler, itu saya mau inject database connection ya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan aja database-nya ke field struct-nya. Kemudian nanti di function handle-nya misalkan saya gunakan database, kemudian exec sebuah query kayak gitu ya. Nah, nanti ketika meregistrasikan handlernya, nah, kita bisa masukkan nih, kita inject dependensi untuk database connection-nya dari sini. Jadi package ini tuh benar-benar saya buat untuk memudahkan teman-teman ya, menambahkan fitur antrian ke dalam aplikasi backend teman-teman yang menggunakan Golang. Dan kalau misalkan teman-teman cek lagi ke GitHub repositorinya, di sini kan ada berbagai jenis queue backend yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada memory, kemudian ada juga Redis dan juga RabbitMQ. Dan package ini tuh open source ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami isu atau kendala ketika nyobain package-nya, teman-teman bisa aja langsung pergi ke repositorinya di github.com/openframework/goq. Kemudian teman-teman bisa langsung aja open issue ya. Nanti saya coba cek dan saya coba bantu fixing. Atau kalau misalkan teman-teman juga mau ikut kontribusi, teman-teman bisa fork aja repositorinya, kemudian bikin pull request ya untuk update-annya. Dan ya itu aja sih teman-teman. Thank you udah nonton video ini sampai akhir ya kalau misalkan teman-teman masih nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.